Selain ngajar di sekolah, katanya juga ngajar di kampus. Iya. Sebenarnya kita ini lebih suka ki berdakwah di online atau offline sebenarnya? Lebih suka ki ketemu langsung atau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ketemu dengan saya di podcast Kios 1 Solusinya Digital. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Kakak Ustaz Jaya. Ya. Disapanya Kakak Jaya deh biasanya anak-anak. Lebih enak dipanggil kiainya atau ustaznya? Ya, kiai kalau kiai baik kiai. Oh, TI jadinya di. Oke. Baik, pertemuan kita kali ini mungkin saya akan lebih banyak ke gini, Kakak. Kita mau bahas sedikit mungkin bagaimana sih sebenarnya apa tantangan sebagai seorang dai di era-era sekarang gitu. Pasti banyak hal lah yang bisa kita perbincangkan dengan begitu banyaknya isu-isu yang baik itu di era digital dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga mungkin sebagai seorang dai muda, ke depannya kira-kira kita akan melakukan seperti apa melihat era digital ini seperti itu. Saya yakin akan menjadi perbincangan yang sangat menarik ketika kita mungkin agak mulai masuk di platform-platform digital. Bagaimana kemudian membawa isu-isu dakwah ini juga masuk di platform-platform digital. Dan saya rasa teman-teman di luar sana sudah banyak yang melakukan hal ini. Oke, baik. Saya mulai Kakak ya. Gimana kabar Kakak Jaya? Alhamdulillah bikhair. Apa kesibukan ini sekarang? Sekarang bagi fokus pada saya sebagai pendidik, Ya. ya tentu sebagai seorang dai dan juga pendidik. Saya mengajar Di? STT Maarif. Oh, jenjang apa itu Kakak? Sekolah dasar. Sekolah dasar Islam terpadu. Nah, ini sekolah ini di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Oh, Ya, iya. langsung dibina langsung oleh Pak Kiai, Prof. Profesor Dr. Haji Muhammad Bakri. Oh, jenjang SMP ya? SMP, SMA? SD. SD. Sekolah dasar Islam terpadu. Tapi ini nuansa religius ya, kurang lebih NU-nya gental lah. Ya, sudah jelas. Oke. Selain ngajar di sekolah, katanya juga ngajar di kampus. Ya, alhamdulillah memang sebenarnya fokusnya di dosen. Oh. Lebih dulu terbit tahun 2015 itu sudah terbit nomor induk dosen nasional NIDN. Oh, jadi aktif juga mengajar sekarang di. Wah, luar biasa. Mulai dari jenjang paling sekolah dasar sampai mahasiswa itu diajar juga sebenarnya. Oke, baik Kak. Saya mau masuk sedikit mungkin. Jadi gini Kak. Salah satu poin yang pengen saya mau tanya ke Ustaz Jaya ini adalah sebenarnya menjadi seorang ustaz ini apakah memang Kak Jaya ini sebenarnya memang cita-citanya mau jadi ustaz awalnya atau seperti apa sebenarnya? Iya. Kan kalau anak-anak ditanya apa cita-cita tak? Jarang-jarang kayaknya orang mengatakan mau jadi ustaz. Nah gitu. Kak Jaya sendiri bagaimana? Dulu waktu kecil masih ingat tidak apa yang menjadi impian besarnya? Paling ada yang menjawab saya mau jadi polisi. Ya, itu. Kalau saya sebenarnya enggak muluk-muluk sih. Jadi waktu di SD kemarin, saya juga enggak kepikir mau jadi ustadz. Ya. Saya juga enggak kepikir mau jadi apa. Iya. Namun saya terinspirasi ketika di akhir-akhir mau tamat SD. Saya sering lihat, saya nonton di TV pengajian ceramah begitu ya, ceramah lebih terkhusus pengajiannya Profesor Dr. Koy Shihab. Oh, jadi iya. termasuk fans berat beliau. Ya. Oh, iya. Kebetulan memang ibu ketika dengar beliau tampil pasti langsung meskipun ada di dapur pokoknya tidak bisa ketinggalan. Siapa langsung lagi ambil buku pulpen catat poin penting. Saya terinspirasi dari situ. Saya berpikir saya harus masuk pesantren. Jadi dari situ saya masuk ke pondok pesantren. Iya. Alhamdulillah dari pesantren saya berpikir apapun nanti saya sebenarnya punya cita-cita itu di antara pengajar, dosen, dan hakim.
Ya, Oh, tapi iya iya. apapun profesinya, saya harus jadi dai. Saya harus Iya, jadi iya. penceramah. Berarti mendukung juga ya sebenarnya di dunia keluarga itu menjadi seorang dai itu sebenarnya salah satu support sistem paling utama adalah keluarga gitu Iya, ya. sudah jelas itu. Oke oke. Baik, jadi gini Kak, kalau kita berbicara agama, saya yakin sebenarnya ini akan banyak hal yang akan menjadi perbincangan kita, terutama mungkin di era digital ini, Kakak. Saya mau mungkin Kakak Jaya berikan kita bagaimana sih sebenarnya melihat begitu banyaknya sumber ilmu di dunia digital saat ini gitu. Anak-anak milenial ini kan memilah ilmu ini luar biasa, Kakak. Iya, Kira-kira menurut Ustaz Jaya sendiri, gimana caranya untuk memilah-milah ilmu pengetahuan khususnya di bidang agama ini, Kakak? iya. Oke, Apa terima yang harus kasih. dilakukan? Gitu. Ya, memang saat ini kita harus selektif juga. Ya. Karena banyak sekarang ini istilahnya hijrah. Banyak Ya. kalangan-kalangan awam yang mungkin dari pendidikan formal dia dari umum, kemudian ya harus dengan ilmu agama, Betul. melihat sesuatu yang artinya dia tidak lihat backgroundnya dari mana, syaratnya dari mana, Oke. akhirnya karena dia haus dan ilmu, ya ada yang memberikan peluang itu, namun tidak dilihat dari sumbernya dari mana. Iya, Akhirnya iya, iya. ya, adalah yang mohon maaf ya, sekarang kutip ini yang awalnya dia ikut dengan amaliyah yang bisa kita Oke. dengan amaliyah yang tradisi-tradisi yang orang gila, Iya. namun setelah masuk dengan istilah-istilah hijab, tapi saya tidak katakan secara ini ya, Iya, 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 iya. akhirnya ada yang salah arah, mudah menyalahkan dan sebagainya. Nah, seharusnya sebagai orang yang sebagai apalagi orang berpendidikan tentu harus selektif. Mencari guru itu harus jelas syaratnya dari mana. Karena jangan sampai dia hanya belajar di medsos, belajar di taruhlah profesor dokter Google. Kalau belajar kurang lebih seminggu sudah menyalahkan orang lain. Nah, itu paling banyak itu sebenarnya saat ini. Tidak masalah sih sebenarnya dia belajar di sudah saat ini sudah berada di era digital. Mau tidak malu kita sudah terjun di dunia itu. Oke. Sekarang apa saja yang kita mau cari muncul di situ. Namun tetap harus selektif. Oke, mungkin gini nggak? Saya mau mungkin ini kan oke lah kita akan fokus dan banyak bergelut di dunia digital. Apakah sebagai seorang dai saat-saat ini juga akan mentransformasi ke sana, terutama mungkin Kakak Jaya dengan segala komunitinya sebagai dai muda. Apakah ada itu ke sana gitu? Apakah ada yang sudah langkah-langkah yang sudah dilakukan? Seperti apa? Iya, alhamdulillah sekarang sudah masuk di dunia itu. Ya, jadi secara pribadi saya kemarin memang sudah ada beberapa tawaran dari baik dari teman maupun dari jamaah, dari pengurus masjid, dari Ustadz harus mikir terjun di dunia digital. Harus ada YouTube takkah atau apakah? Saya belum berpikir ke sana. Kadang-kadang seperti itu. Saya pikirnya begini. Saya jadi dai bukan mau terkenal. Artinya seperti, tapi memang betul-betul tugas kita sebagai apalagi pernah nyantri di pesantren, ada ilmu yang pernah diajarkan, ketika dibutuhkan sampaikan. Walau ayat. Sampaikan itu walau ayat. Tapi seiring waktu, berjalannya waktu, memang ya harus terjun di dunia itu. Sudah tidak bisa ditawar lagi sepertinya. Saya dengar katanya Kakak Jaya ini juga punya satu komunitas dai muda ya. Yang saya dengar itu kalau nggak salah namanya Ribas. Gitu ya. Boleh dikasih informasi sedikit lah. Siapa tahu mungkin teman-teman ingin belajar bareng gitu. Ya, gimana itu peran-perannya di sana? Jadi sebenarnya Ribas itu bukan dikata lembaga, komunitas, bukan juga. Dia lebih ke apa? Bukan juga, ya ini hanya sebuah program. Jadi teman-teman dai milenial, kebetulan kami bertemu satu visi misi. Tujuannya adalah untuk mengajak, menyampaikan kebaikan. Dan kami programnya itu setiap Ahad subuh, ya kebetulan besok. Ini insyaallah di Masjid Juara Jalan Tidumbu. Di setiap Ahad subuh itu kami terjun. Jadi sekaligus kami menyampaikan dakwah, ya juga sekaligus silaturahim. Lokasinya biasanya di mana? Untuk saat ini baru antara Kabupaten Goa dengan Kota
Makassar. Oh. Sebenarnya sudah ada beberapa daerah yang mengundang, namun tapi masih fokus di dua tempat ini dulu, Oke. Makassar dan Kabupaten Goa. Dan saat ini sudah kurang lebih 100 masjid. Dan Oh, belum iya. pernah ada yang berulang, Ustaz. Woi, luar biasa ya. Jadi salah satu apa ya gerakan yang luar biasa berkesinambungan gitu. Biasanya Namanya ya ribas, risalah berjamaah subuh. Jadi kami tidak menggunakan istilah hijrah-hijrah begitu. hanya saja mengajak orang untuk sholat ya sholat subuh. Jadi kami yakin ketika subuhnya sudah bagus, ya insya Allah sholatnya yang lain pun juga pasti Diupayakan bagus. diupayakan. Oke. Saya mungkin masuk ke ini Kak. Apa ya? Selama Ustaz Jaya sendiri menjadi seorang dai muda dan saya yakin banyak cerita lah di sana. Ustaz, boleh cerita sedikit tidak tantangan apa yang pernah Ustaz jalani sendiri dan kisahnya seperti apa selama menjadi dai? Ada tidak cerita khusus yang bisa Iya. diberikan kepada kami gitu? Oke, terima kasih Mas Ustadz. Jadi sebenarnya bergerak di dunia dakwah itu sejak tahun 2000. Ya. 2000. Pertama kali masuk di pondok pesantren di Desa Pelosok tahun Oh. 2000. 4 bulan kemudian setelah jadi santri, Ya. kami sudah terjun dan pertama kali camping itu di depan Bupati Bulukumba waktu itu. Langsung di challenge di depan. Pertama kali Bupati waktu itu jadi Bupati Bulukumba. Langsung di challenge ya. Oke, oke. Ada kasih itu cuma saya tidak tahu di mana. Iya. Ya, ada di Mapahasa waktu itu. Ustaz, usia pada saat itu berapa? Usia berapa Ki? 12 tahun kalau nggak salah Ustaz. Berarti masih SMP ya? Ya, pas masuk SMP. Iya. Tapi belum SMP waktu itu kalau masih kejadian Oh istilahnya. iya. Ya, tapi- Gimana ceritanya? Ya, jadi ya seperti itu. Jadi alhamdulillah setelah bergabung berjalannya waktu, Ya. alhamdulillah kami kadang-kadang ceramah, kadang-kadang tidak. Waktu kuliah, alhamdulillah saya ingat dengan Dr. Sukupi, ada anggap beliau sebagai kakak, Ya. dan juga kadang anggap sebagai orang tua. Dr. Sukupi dengan Ibu Dr. Fat Fatihilal, Oh, ya. istri. Oke. Beliau ini yang sering memberikan uang kepada kami. Jadi kadang-kadang misalnya beliau berhalangan mengisi khutbah, dia bisa tidak gantikan enggak? Insya Allah. Jadi dari situ Ustaz, dari situ saya terjun di dunia dakwah. Alhamdulillah pelan-pelan di tahun 2011 begitu selesai, saya sempat ikut dai muda waktu itu. Pelatihan gitu. Semacam pembekalan apa sih? Saya nggak tahu dai muda itu yang aksi. Oh. Ya, Di Indonesia pernah ikut. Oke. Gimana? Nah, cuma pada saat itu Iya. bertepatan dengan panggilan ke Gorontalo. Oh. Gorontalo ada panggilan sana menjadi staf ketua pengadilan tinggi agama. Tentunya saya karena memang dunia dakwah waktu itu saya masih setengah-setengah. Belum full ceritanya ya. Antara jalan dengan tidak. Nah, Iya. Itu kembali dari sana, alhamdulillah saat ini sudah bergerak. Iya. Ada hal yang sangat yang mengesankan sekali. Apakah ini tentu mungkin suka dukanya ya. Iya. Oke. Waktu itu di tahun 2018, 2019 tidak salah. Iya. Ini saya diundang sebagai penceramah penempatan pondok pesantren Bahrul Ulum. Oke. Yang sedianya yang mengisi waktu itu adalah Habib Syekh Abdul Hamid Asegaf. Oke. Sedianya beliau. Iya. Namun karena beliau tidak sempat, akhirnya saya mengisi. Kenapa? Satu malam Ustaz. Jadi pada saat itu waktu diminta, Iya. waktu itu saya langsung berpikir, bagaimana ini? Yang saya hadapi ini pondok pesantren loh, banyak kiai, Guru-guru besar. guru-guru, mereka pandai baca kitab, hafiz Quran, saya harus berceramah di situ. Sementara Ya, satu malam saya berpikir apa yang bisa sampaikan ini? Ya, ilmu di sini ada. Nah, menyampaikan di depan para ulama itu yang berat sekali rasanya. Nah, alhamdulillah pada saat begitu tampil saya sampaikan bahwa tapi yang dirahmati Allah, guru saya, jadi saya berdiri di depan ini ada Pak Kiai, Pak guru kami,
saya berdiri di sini bukan kapasitas sebagai seorang ustadz apalagi kiai, Ya. tapi saya sebagai seorang santri yang lagi latihan ceramah di depan. Seolah-olah yang lagi latihan ceramah. Jadi setelah ngomong seperti itu, Ustaz, hampir aman. Iya, iya, iya. Dianggap saja lagi latihan begitu ya. Dan bukan cuma itu, ada beberapa saat ketika kami diamanahkan menyampaikan ceramah, termasuk di depan para dosen-dosen yang pernah mengajarkan khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum Pidana. Oke. Hadir ketua jurusan, Ya. sekretaris jurusan, para dosen-dosen yang pernah mengajar. Ya. Dan saya harus ceramah di depan para dosen ini. Ini komunitas dosen loh. Para dosen kita ya. Saya bilang nggak masuk salah kandang, tapi mau tidak mau harus menyampaikan. Artinya ketika Ustadz diberikan amanah, saya rasa sebenarnya secara kapasitas sebenarnya oke, sudah ada gitu. Memang mungkin dalam pikiran kita bahwa yang hadir ini adalah guru-guru kita gitu kan. Oke. Ada rasa kemarin ya, ada depan para guru yang pernah mengajarkan. Oke, baik. Jadi gini Kak, saya juga mungkin mau masuk sedikit tentang isu-isu yang kekinian. Terutama mungkin banyaknya isu-isu apa teman-teman kita ya. Saya mengatakan teman-teman kita mungkin di luaran sana ada yang gampang sekali langsung menyalahkan, yang diistilahkan sumbu pendek begitu ya. Ini tiba-tiba langsung menyolot dan sebagainya. Kita sebagai generasi yang mungkin yang ilmu agamanya mungkin masih standar lah begitu. Saya gimana cara menghadapi orang-orang yang seperti ini sebenarnya, kita yang baru amalannya mungkin baru sedikit tiba-tiba langsung diklaim seperti ini bla bla bla. Gimana kita harus bersikap sebenarnya dengan orang-orang yang seperti ini? Nah, gitu Ustaz. Ya, luar biasa ini. Jadi sebenarnya salah satu alasan kenapa saya kembali ke dunia dakwah dan memang fokus sekarang sudah di dunia dakwah. Kemarin bisa dikata ya setengah-setengah. Iya. Nanti ada undang baru ini, tapi ini memang sudah fokus di dunia dakwah. Oke. Itu salah satunya karena saya agak sedikit melihat dengan perkembangan ini banyak yang terjun di dunia dakwah yang artinya bisa dikata terlalu mudah menjas, terlalu mudah menyalahkan orang. Jadi saya ya, salah satunya kan mungkin kami ya, karena kami juga terjun di dunia ini sebagai penyeimbang gitu. Artinya ketika kita berikan peluang kepada mereka yang kapasitas keilmuannya mungkin yang artinya mohon maaf ya, baru belajar sudah seperti ini, mungkin bisa dikata ya mungkin hanya 1-2 buku aja yang dibaca. Betul. Ya, itu makanya muncul istilah-istilah sumbu pendek dan tapi maaf ya kalau kami menggunakan istilah-istilah seperti itu. Tapi ya paling tidak ya orang seperti itu ya tentu harus banyak belajar. Iya. Dalam artian kita ini yang mungkin yang awam di dunia digital mungkin masuk dan dengan segala kekurangan yang kita miliki dalam dunia agama gitu. Ya ketika langsung dijudge sebagai salah bla bla bla, nah kita kan jadinya ini kita insecure jadinya, loh kok kayak gini cepat sekali kita diklaim salah dan sebagainya gitu. Salah, kafir, bid'ah. Nah itu justru mengundang perdebatan sebenarnya dengan hal-hal yang seperti itu yang terjadi. Oke, baik Kak. Sekarang mungkin saya mau fokus gini Kak. Untuk sasaran dakwah sendiri ada secara spesifik tidak untuk kita sendiri dengan teman-teman komunitas Ribas ini, ada tidak yang secara eksplisit untuk menjadi sasaran dakwah sendiri? Misalnya taruhlah Gus Miftah dengan modelnya. Kalau Kakak Jaya sendiri gimana? Ya, sebenarnya kalau sasaran dakwah dia begini, kami secara umum. Iya. Kami juga bukan hanya dakwahnya di masjid. Kami di mana saja, termasuk di kafe-kafe. Oh, ada juga itu. Ada juga di kafe-kafe. Oh, menarik ini. Khusus untuk Ribas ini setiap hari Jumat itu kami mengundang. Bahkan ada Iya. beberapa kafe yang mengundang saya secara pribadi, karena memang aktivitas di sekolah. Tapi kalau hari ini, saat ini kan Anda sudah mulai minggu, kurang lebih sebulan, insya Allah bisa terjun. Kembali lagi ya. Berarti ya memang ada juga ya yang dilakukan ya secara ini, secara target sasaran dakwah itu kan ini kan menjadi ciri khas juga sebenarnya dari setiap dai-dai ini saya lihat. Kalau di Ribas sendiri ada tidak khusus yang eksplisit? Nggak ada? Atau gimana sih sebenarnya? Iya, kalau di Ribas memang programnya itu ceramah di Ahad subuh, lalu keliling dari satu masjid ke masjid yang lain. Namun
Ini program, Oh. program yang khusus memang Ribas. Misalnya berjamaah subuh khusus di hari Ahad. Nah, tapi alhamdulillah ada juga yang mengundang kami, misalnya tablik akbar, isyarat, maulid. Nah, jadi semuanya tampil. Jadi 11 orang ini dan satu orang IT, Ya. 10 orang ini kami semua tampil. Ada satu yang sebagai korinya, yang lainnya tampil paling 7 menit. Karena kalau 1 jamnya Habis ke jamaah. habis jamaah satu. Betul. Ya. Oke. Alhamdulillah kami sebenarnya sudah terjun juga di dunia digital. Oke. Di Ribas ini selain kami tampil, ya kami tampil secara nyata di depan jamaah dan juga live streaming di Facebook. di sosial media ya. Oke. Oke, terakhir mungkin gini Kak Jani, ke depannya ini mungkin pertanyaannya agak sedikit klise sebenarnya, melihat perbedaan dan sumber pengetahuan agama yang begitu luar biasa. Apakah teman-teman di Ribas ini dengan Ustadz Jaya sendiri gimana? Kedepannya mau seperti apa ini? Apa punya rencana besar atau seperti apa di dakwah? Iya. Jadi sebenarnya kemarin ini ya, kami hanya mentok di 11 orang tok saja. Beda dengan komunitas yang lain seperti di IPMI, karena dari muda Indonesia, saya pernah di situ. Ya. Di luar, ini sudah se-Nusantara. Se-Nusantara bukan hanya Selatan, tapi se-Indonesia. Se-Nusantara ya, oke. Juga dengan komunitas pendakwah keren, kami sahabat-sahabat kami, itu juga se-Nusantara. Saat ini kalau Ribas hanya di itu Ribas ya. Minimal satu Sulawesi Selatan dulu ya. Kita selesai ya. Oke. Tapi ada rencana ke depan. Ya, ada rencana ke depan. Mudah-mudahan insyaallah Allah mudahkan. Belum juga bisa saya sampaikan. Oh iya. Masih jadi rahasia ya. Oke. Yang jelas pada intinya insyaallah kami akan mohon doanya istiqamah di dunia dakwah. Ya. Kami menyampaikan dengan dakwah yang santun, yang ramah, ya tidak mudah menyalahkan, betul. Tidak ke kanan sekali atau tidak ke kiri sekali, tapi kami berada di jalan lurus. Tengah-tengah. Oke. Nah ini mungkin terakhir. Sebenarnya kita ini lebih suka berdakwah di online atau offline sebenarnya? Lebih suka ketemu langsung atau gimana sebenarnya? Iya, sebenarnya kalau ditanya antara dua pilihan, dia kan tidak dikasih pilihan, saya suka dua-duanya. Kalau dikasih pilihan, ya saya lebih suka berinteraksi langsung. Karena ada interaksi langsung. Apalagi kalau misalnya bawa pengajian majelis taklim, kadang-kadang kan kalau kita ceramah panjang lebar, ada nih biasa yang hantu nih. Jadi kadang langsung saya buka sesi tanya jawab. Yang misalnya ada yang ditanyakan di luar dari pembahasan, jadi memang tepat sasaran. Apa yang dibutuhkan masyarakat, dia langsung. Tantangannya kalau mama ini apa sebenarnya kalau berceramah dengan mereka? Mama? Iya. Nah, ini ya luar biasa kalau ibu curhat itu kadang-kadang. Biasa juga kayaknya lebih lama foto-fotonya di. Ya, itu. Tapi tidak masalah karena memang ya salah satu bagian ya. Oke. Baik, kita sampai mungkin di penghujung, Ustadz. Jadi di sesi selanjutnya mungkin ada satu sesi yang saya mau Ustadz menjawab dengan satu kata begitu. Jadi saya menyampaikan satu kata, Ustadz hanya menjawab dengan satu kata juga gitu. Oke. Di kamera ini ya. Oke, siap. Yang pertama, dakwah. Apa yang ada dalam pikiran tak? Iya, dakwah istiqomah. Istiqomah, oke. Keluarga? Ya, keluarga ya harus dicintai. Dicintai, oke. Digital? Digital sudah saatnya. Sudah saat. Kios 1? Kios 1 yang terbaik. Oke. Thank you. Terima kasih Ustadz atas waktu tak. Semoga sehat selalu. Siap, Kiai. Kita itu Kiai. Supaya lebih supaya lebih gampang untuk diucapkan. Jadi doa itu. Oke, baik. Terima kasih buat semua teman-teman Kios 1. Terus saksikan podcast Kios 1 solusinya digital. Jangan lupa komen dan share dan jangan lupa subscribe.
Terima kasih.